Biar dari awal pertengahan sampai berakhirnya kegiatan ini, kami dasari di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai kami di dalam kegiatan kami ini sehingga selesai dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas doa yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu mohon izin setelah ini kami persilakan untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dengan hormat kepada Ibu Sulce Siwakabesi SKM, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Sorong atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Mini Lokakarya di hari ini. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkanlah saya untuk membaca laporan kegiatan Mini Lokakarya percepatan penurunan stunting tanggal 31 Juli tahun 2023. Satu, pendahuluan atau latar belakang. Stunting adalah kekurangan gizi pada anak balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terlambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang. Maka stunting disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berumur 24 bulan atau 2 tahun. Kondisi ini menyebabkan perkembangan otak dan fisik terlambat, rentan terhadap penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Faktor lain yang menyebabkan terjadi stunting adalah infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kehamilan anak yang terlalu dekat dan juga terlalu banyak. Gangguan pertumbuhan ini
terjadi akibat beberapa faktor antara lain faktor sosial ekonomi, faktor janin dan juga faktor ibu. Maksud dan tujuan daripada kegiatan Minaloka Karya dilaksanakan untuk mengevaluasi setiap tugas dan peran serta dari tim percepatan penurunan stunting tingkat kota, distrik, kelurahan, dan stakeholder terkait serta membuat komitmen secara bersama dalam percepatan penurun stunting menjadi 14% di tahun 2024. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan adalah 1. Pendataan keluarga dan pemutahiran data tahun 2023 di mana Kota Sorong diberi target sebesar 14.905 dan yang sudah terdata sebesar 10.108 KK dan sampai saat ini sudah mencapai 67%. Dan Kota Sorong pun menjadi barometer dari Provinsi Papua Barat dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian pertemuan dengan tim pendamping keluarga sebanyak 41 kelurahan dan aspek yang didampingi adalah PUS atau pasangan usia subur dan juga calon pengantin yang berisiko, ibu hamil, ibu pasca salin dan juga balita dari 0 sampai 2 tahun. Rapat koordinasi tingkat Kota Sorong bersama tim percepatan penurunan stunting, kemudian pertemuan bersama narasumber Bina Bangda dari Mendagri dalam penginputan aksi konvergensi 1 dan 2. Pertemuan rembuk stunting dan tanda tangan komitmen untuk mencapai aksi konvergensi 3. Kemudian pertemuan Minaloka Karya dan juga akan yang dilakukan adalah audit stunting. Tanggal dan tempat pelaksanaan. Pertemuan Minaloka Karya dilakukan pada tanggal 31 Juli tahun 2023 dan bertempat di Gedung Lamber Jitmau Kota Sorong. Peserta berjumlah 150 orang yang terdiri dari tim percepatan penurunan stunting, Forkopinda, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua ID, Tim Pakar, Kepala Distrik Sekota Sorong, GOW, Kapus Sekota Sorong, Kepala Kelurahan Sekota Sorong, Ketua Asosiasi CSR. Dana. Kegiatan Minaloka Karya dilaksanakan menggunakan dana DAK non-fisik, BOK, KB, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Penutup. Sebelum menutup laporan ini dimohon kesediaan Bapak PJ Wali Kota atau yang mewakili untuk memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan Minaloka Karya di saat ini. Demikian laporan kami, Sorong 30 Juli tahun 2023, Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting atas nama Sulce Sigopesi. Demikian laporan kegiatan di hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sulce atas laporan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu tamu undangan sekalian, saat lagi mari sama-sama kita dengarkan arahan penjabat Wali Kota Sorong. Dalam hal ini diwakili oleh pelaksana tugas, asisten bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Kota Sorong. Dengan hormat kepada Bapak Jeremia Gembenop Esos MH, kami persilahkan. Sebelum saya menyampaikan arahan atau sambutan Bapak Penjabat Wali Kota Sorong, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf atas nama Bapak PJ Wali Kota karena ketidakhadiran beliau pada kesempatan ini.
saya diperintahkan untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan dan arahan pada agenda kegiatan kita pada hari ini. Yang saya hormati Forkompimda Kota Sorong atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sorong, yang saya hormati para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Sorong, yang saya hormati dan saya kasihi para kepala distrik dan juga kepala kelurahan se-Kota Sorong, yang saya hormati ketua dan para pengurus Asosiasi Cesar Kota Sorong, yang saya hormati juga dan saya kasihi Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Sorong, yang saya hormati para kepala puskesmas se-Kota Sorong, yang saya hormati tim TPPS Kota Sorong, yang saya hormati dan saya kasihi Bapak dan Ibu, para tamu undangan lainnya yang tidak sempat saya sebut satu persatu, kita semua yang berkehendak baik di dalam mendukung dan mengikuti acara ini. Salam sejahtera, salam sukacita, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kebaikan dan kemurahannya kita boleh ada di sini berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan mini Lokakarya dan rembuk stunting dalam keadaan sehat dan walafiat. Atas nama pemerintah Kota Sorong, saya memberikan apresiasi dan dukungan atas pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai salah satu upaya membantu pemerintah daerah dalam penanganan stunting di tingkat Kota Sorong. Pada intinya mendukung setiap pelaksanaan program yang dapat memberikan manfaat positif bagi kesehatan masyarakat. Pembahasan masalah-masalah stunting tentunya jangan kita jenuh dan kita harus terus melakukan setiap saat. Karena kita harus menemukan cara atau pola untuk mendapatkan solusi terbaik di dalam rangka pencegahan dan penanganannya. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masalah stunting di Kota Sorong masih perlu mendapatkan perhatian. Hal ini diperburuk lagi oleh status pandemi yang menyebabkan masyarakat ragu mendatangi posyandu untuk memantau status gizi dan perkembangan anaknya. Ditambah dengan naiknya angka pengangguran PHK yang menyebabkan menurunnya kualitas pangan dan mempengaruhi daya beli. Kondisi tersebut ditambah dengan kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan yang berdampak serius pada perkembangan janin. Oleh karena itu, dengan adanya pelaksanaan mini Lokakarya dan rembuk stunting ini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenal apa itu stunting, bagaimana menyikapi dan seperti apa peran TPPS dalam penanganan serta pencegahan stunting, sehingga untuk mewujudkan penurunan target stunting nasional pada tahun 2024 dengan prevalensi stunting harus di angka 14% dapat terwujud. Hal ini direalisasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang kemudian diharapkan target penurunan rata-rata di angka 2,7% setiap tahunnya. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati dan saya kasihi, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan ini.
semoga dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi usaha kita sekalian. Ada tanda bukanya? Siap, tidak ada Bapak. Tidak ada. Oke, baik. Kiranya Tuhan selalu melindungi ya, mengayomi dan terus ya memberikan atensi kepada kita semua ya, di dalam rangka percepatan penanganan stunting. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian dan terima kasih penjabat Wali Kota Sorong, Sior Yarangga API Cap ditandatangani. Sekian. Baik, terima kasih kami sampaikan Bapak Asisten. Mohon izin Bapak, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama di bawah saja Bapak. Selanjutnya juga kami mohon kesediaan Forkopimda Kota Sorong atau yang mewakili dari dan Lantamal Kota Sorong juga Bapak mohon izin, para pimpinan OPD mohon izin untuk bisa ikut bergabung. Kita maju ke depan, kita lakukan sesi foto bersama di depan. Mohon izin Ibu Kepala BPS juga boleh bergabung Ibu, Ketua dan pengurus CSR mohon izin untuk bisa maju ke depan, kita lakukan sesi foto bersama. Baik, mohon izin untuk sesi foto bersama saya pandu Bapak dan Ibu untuk sesi foto bersama formal dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Mohon izin Bapak dan Ibu boleh cegah stunting, tolak stunting. Sekali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Terakhir 3, 2. Boleh Bapak dan Ibu gaya bebas juga boleh. Mau mengepalkan tangan boleh. Siap, salam Kota Sorong. Tangannya arah bentuk S Bapak dan Ibu. Bentuk huruf S. Iya, pakai telapak tangannya. Baik, mohon izin dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi terakhir 3, 2, 1. Baik, sesi foto bersama selesai. Kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas arahan yang telah diberikan oleh Bapak PLT Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Sorong. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita akan masuki pada acara inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh penjabat Ketua TPPKK Kota Sorong. Dalam hal ini diwakili oleh Rumah Pemulihan Gizi kepada Bapak Beni Gefilem. Mohon izin kami persilahkan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Sorong. Baik Bapak dan Ibu, kita beri tepuk tangan yang luar biasa atas kehadiran dari Bapak Asisten Bidang Pemerintahan. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut lagi kembali pada pemateri. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Forum Forkopimda Kota Sorong, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kota Sorong, Bapak Kepala Distrik, Kepala Kelurahan dan
Kepala Puskesmas, dan Bapak Ibu sekalian, pihak akademisi yang hari ini bersama-sama dengan kita dalam Lokakarya ini. Santing tingkat Kota Sorong, Lokakarya ini tujuannya untuk kita bersama-sama menggali permasalahan yang ada di setiap wilayah kerja, di wilayah kelurahan, distrik, kemudian permasalahan itu dirumuskan bersama-sama dan ditindaklanjuti. Oke, mungkin nanti sebentar akan dipaparkan pencapaian atau data mungkin dari teman-teman P2KP tentang PK22, dan juga Dinas Kesehatan akan memaparkan juga tentang angka stunting melalui EPPGM di tahun 2022, dan kemudian kita sandingkan dengan angka EPPGM dari Januari sampai dengan penginputan Januari sampai dengan penginputan di bulan Juli 2023. Itu akan ditampilkan. Kemudian kita akan melihat distrik mana ada kelurahan mana telah berubah, mungkin ada kenaikan atau turut atau terjadi penurunan, walaupun penginputan yang belum mencapai di atas 60%, tapi itu adalah acuan kita karena kita tidak punya acuan yang lain lagi ya. Kalau survei SSGI, survei status gizi Indonesia itu nanti akan diadakan bulan depan bersamaan dengan survei kesehatan nasional. Yaitu baru akan dilihat pencapaian prevalensi di tahun 2023. Sedangkan kita kemarin di 2022 27,2%. Jadi ini mungkin yang akan kita sampaikan bahwa setelah permasalahan yang ada, bahwa kita tidak bisa mengerjakan permasalahan atau masalah sampai dengan angka 27,2% untuk menurunkan sampai di bawah 14% dengan langkah-langkah biasa. Dengan setiap saat kita aktifkan posyandu atau setiap saat itu tidak akan mampu untuk menjawab. Harus ada kegiatan-kegiatan inovasi, harus ada langkah-langkah luar biasa. Seperti kasus kemarin COVID-19, itu menggerakkan semua kemampuan dengan langkah-langkah yang luar biasa. Kalau kita tetap berpegang pada langkah-langkah biasa, mengharapkan puskesmas, mengharapkan yang lain-lain itu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan, karena kita mengharapkan perubahan tetapi tidak melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk mencapai perubahan. Maka salah satunya adalah RPG, Rumah Pemulihan Gizi, yang akan kita buat dan sudah berjalan. Itu adalah langkah-langkah luar biasa yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu PD yang sudah mendukung ini. Mungkin kita mulai, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, tapi apa yang terjadi dalam RPG dan sejauh mana kita berjalan dari 8 Mei 2023 sampai dengan hari ini itu, apakah ada perubahan-perubahan atau tidak? Ya, slide berikut. Mungkin ini konsep yang ditawarkan oleh teman-teman IDI. Ya, ketika kami rapat Santing, kemudian Ketua IDI menawarkan satu konsep ini. Konsep perawatan secara komprehensif yang harus dilakukan. Ya, ini mungkin tujuannya kemudian memberikan tempat penanganan secara komprehensif bagi balita gizi buruk. Kenapa? Karena permasalahan Santing, permasalahan gizi ini masalah yang sangat kompleks, jadi harus memang ditangani secara bersama-sama ya. Kemudian memberikan pendidikan gizi, kesehatan dan pengasuhan bagi orang tua balita sebagai wadah memberikan konseling, memberikan pendidikan gizi, peningkatan kualitas hidup 1000 hari pertama kehidupan. Di sana kita lakukan pelayanan dengan melibatkan tadi, karena ini sangat mensponsor dengan dokter spesialis anak dan dokter spesialis tumbuh kembang. Jadi bukan saja kepada anak-anak, tapi juga kepada ibu-ibu pemberian pendidikan kesehatan, bagaimana kualitas hidup 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari 9 bulan, 6 bulan ASI eksklusif, sampai pada pemberian ASI 2 tahun. Itu diberikan oleh IDI. Kemudian memberikan kesempatan untuk optimalisasi peran lintas sektor, tempat penelitian berbagai lembaga pendidikannya. Berapa kali ada yang sudah melakukan turun untuk pengambilan data di sana. Oke, lanjut.
Oke, ini mungkin struktur organisasi yang ada di sana. Kenapa logistiknya sekarang syukur puji Tuhan karena CSR Kota Sorong sudah bersedia juga untuk membantu kita untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ada di sana capil ya transportasi ya kita, karena setiap anak yang diberikan dari puskesmas setiap pagi harinya dijemput. Dan saat ini kan kita mengalami permasalahan sehingga diantar oleh puskesmas masing-masing ke RPG. Sebenarnya dalam konsep awalnya harus dijemput sehingga tepat waktu. Ini salah satu masalah yang memang harus didiskusikan karena tujuan lockingnya seperti begitu ya. Oke, lanjut. Ini pelayanan yang di sana ya. Pelayanan konseling untuk kembang, fisioterapi, pelayanan konseling gizi, pemberian PMT, pelayanan laboratorium. Lanjut. Ini konsep perumahan gizi. Ya, butuh tempat yang nyaman. Tadi kenapa? Komprehensif. Masalahnya bukan asupan gizi saja, tapi masalahnya pola asuh, istirahat. Tumpahnya ini kan main sampai lupa makan, orang tua sibuk sampai, sehingga dalam sini sudah ditentukan. Setelah ibu pulang, dia sudah terpola bahwa jam sekian anak ini harus makan, jam sekian harus istirahat. Itu pendidikan yang diberikan di situ juga. Lanjut. Jam 08 pasien datang, berat badan ditimbang, kemudian makan pagi jam 10 minum susu, jam 11 tidur, 12.30 bangun dan makan siang, kemudian 14.00 bermain sambil bersiap pulang, kemudian pulang dengan bekal susu sesuai kebutuhan. Karena kita baru 3 hari 1 minggu, Senin, Rabu, sampai Jumat, jadi di antara rentang itu memang ada bekal yang anak dan ibunya bawa pulang supaya tidak terjadi pemutusan. Dalam arti bahwa hari Senin, hari Selasanya kosong, situ ada bekal yang bawa. Kemudian nanti masuknya hari Rabu lagi. Lanjut. Ini data balik kita dari tadi sampaikan 18 sampai 29 anak dalam pemantauan RPG, 10 anak sampai saat ini. Ini 10 anak ini maksudnya yang terpantau, tapi sampai saat ini 19 anak. Jadi kita mulai dari tanggal 8 Mei sampai sekarang sudah sampai 19 anak ya. Tinggi badan anak sampai saat ini 12 anak yang naik, 1 yang bermasalah. Kemudian anak yang dirujuk ke rumah sakit ada 3 anak. Ya, dengan penyakit komplikasi juga ya, penyakit jantung, kemudian TBC yang dirujuk. Lanjut. Ini mungkin data kita ya untuk saat ini. Jadi berat badan awalnya, kemudian berat badan saat ini, kemudian ada keterangan. Jadi ada dari 19, 7 yang terjadi perubahan. Yang lain memang kemudian anak-anak ini akan dipulangkan dan ada 8 yang sudah dipulangkan, kemudian statusnya akan dipantau oleh pihak puskesmas. Jadi tidak pulang lepas itu, dalam arti kalau terjadi kenaikan berat badan, tinggi badan, kemudian dianggap bisa dipulangkan, itu tanggung jawab puskesmas untuk tetap membantu perkembangan anak. Karena kita di puskesmas Kota Sorong juga ini saat ini kita melakukan PMT, pemberian makanan tambahan selama 90 hari kepada 800 sekian anak, tetapi baru tahap pertama. Tahap pertama itu baru di data kami dari puskesmas untuk 90 hari anaknya untuk anak di semester 1. Kemudian 105 anak di semester 1 dan ibu hamil kek di semester 1 ini 38. Jadi masih sisa, jadi kita 824 anak itu pemberian makanan 90 hari akan dilakukan oleh puskesmas. Jadi yang untuk ibu hamil kek dan anak itu akan dilakukan selama 90 hari. Jadi anak-anak ini pulang, mereka akan terpantau juga oleh teman-teman puskesmas dalam PMT lokal selama 90 hari. Lanjut tadi daftar nama saya. Oke, ini mungkin dokumentasi.
Oke, lanjut lagi. Lanjut. Oke, sebelum sekian terima kasih, tetapi yang terpenting bahwa harus ada langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi masalah yang luar biasa. Tidak bisa dengan pola-pola biasa untuk membuat sesuatu yang kita harapkan lebih luar biasa. Kita harus berubah dengan angka sekian, tapi hanya mengharapkan kegiatan yang rutinitas itu tidak mungkin terjadi. Jadi saat ini ya kita sama-sama berdiskusi mencari jalan keluar untuk bagaimana target 14 di bawah 14% 2024 itu bisa tercapai. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak BNG Film atas penyampaian materi. Selanjutnya mohon izin akan ada penyampaian materi kembali yang akan disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas P2 dan KB kepada Ibu Sulce Siwa KB SKM, kami persilahkan. Siwa Besi SKM, mohon izin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin untuk melakukan presentasi di mana sebelum kita mengetahui bahwa beberapa banyak anak yang mengalami stunting, kita melakukan pemutarian data, yaitu pendataan keluarga tahun 2022, dan hasil pendataan ini kita akan bandingkan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan di mana anak-anak yang sudah mengalami stunting. Slide. Ini pengertian dari pendataan keluarga, di mana kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan juga data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Sasaran pendataan adalah keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anak atau ibu dan anak. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009. Dan juga ada keluarga khusus Bapak Ibu, yaitu keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sama anggotanya, misalnya kakak dan adik tanpa orang tua karena orang tuanya meninggal, seorang kakak atau nenek dengan cucunya, atau seorang diri. Slide. Nah, ini adalah karakteristik dari data PK tahun 2021, di mana ada keluarga di dalamnya. Dengan pendataan keluarga, maka kita akan mendapat data mikro atau secara rinci yang berbasis keluarga. Kemudian ada data primer bubuk takhir, yang mana secara periodik dapat diupdate. Kemudian ada operasional lapangan dipakai untuk intervensi di akar rumput, di mana PKK juga ikut menangani stunting ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian ada segmentasi sasaran fokus, di mana dapat dibuat peta keluarga sehingga sasaran lebih cermat. Nah, dengan ada pendataan ini, maka kita akan memetakan mana yang berisiko dan mana yang tidak berisiko, sehingga yang berisiko itu dapat dilihat dan dapat diintervensi kepada stakeholder yang lain atau OPD-OPD yang lain untuk dapat menolong dan menindaklanjuti masalah-masalah tersebut. Kemudian data dari masyarakat dikumpulkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian kondisi real, data dikumpulkan dan dibuktakhirkan oleh masyarakat yang tahu persis keadaan atau kondisi wilayahnya. Slide. Ini merupakan dasar hukum pelaksanaan pendataan keluarga, di mana ada Undang-Undang Nomor 52 dan juga ada Peraturan dari Kepala BKKBN Nomor 48 dan juga Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Lanjut. Pendataan keluarga dan juga versi pemutahiran pendataan keluarga, di mana kita lihat pendataan keluarga yaitu kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan,
keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan juga data anggota keluarga yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah secara serentak. Dan pemutahiran pendataan keluarga adalah kegiatan yang memutakhirkan data keluarga Indonesia dengan cara melengkapi, memperbaiki, memperbaharui, mencatat, mutasi dan mendata keluarga baru yang belum ada dalam basis data keluarga, melalui kunjungan rumah ke rumah dengan cara mewawancarai dan atau mengobservasi kepala keluarga yang dilakukan secara serentak pada waktu yang telah ditentukan. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai sekarang ini teman-teman kita dari pengendalian penduduk dan KBA ada di lapangan untuk mendata keluarga untuk memutakhirkan untuk tahun 2023 sampai saat ini. Iya, lanjut. Informasi yang ada di dalam pendataan keluarga adalah indikator kependudukan. Ya, kita melihat ada karakteristik keluarga dan juga individu keluarga, anggota keluarga, dan juga karakteristik pasangan usia subur dan juga kesetaraan ber-KB, dan juga karakteristik dalam kualitas pembangunan keluarga, penampisan faktor risiko keluarga berisiko stunting, dan juga kondisi perumahan dan sanitasi, kepemilikan aset, dan juga informasi geospasial. Slide. Ini adalah bentuk data dan informasi keluarga. Kita akan mendapat data agregat dan juga data by name by address. Ini adalah kolom-kolomnya yang di aplikasi. Ya, lanjut. Iya, pengukuran indikator kinerja utama dalam pemutahiran pendataan keluarga 2022. Ini adalah indikator-indikatornya, dan di dalam indikator ada 60 tabel yang disajikan dalam web portal PK22. Begitu banyak indikator yang harus kita isi. Iya, lanjut. Nah, kita lihat ke laporan pemutahiran pendataan keluarga, di mana target kita adalah tahun 2022 38.319, yang kita data hanya 20.413. Makanya kita hanya mendapat 53,27%. Tahun ini kita sudah 67%. Iya, mari kita berikan aplaus untuk teman-teman kita di lapangan. Iya, karena Sorong merupakan barometer dari Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Lanjut. Ini adalah jumlah keluarga laki-laki menurut kelompok umur. Ya, kita lihat jumlah keluarga laki-laki ada 20.799, dan ini per umur, mulai dari kurang dari 15 tahun sampai 65 tahun ke atas. Lanjut. Ya, ini jumlah wanita kawin 10 sampai 49 tahun menurut kelompok umur. Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang umur 10 yang sampai 14 tahun yang sudah menikah ada 12 kasus, dan juga 12 orang, dan 15 sampai 19 tahun ada 46 orang. Iya, ini yang perlu diperhatikan ya, karena umur-umur ini sangat rentan untuk dapat membuat atau menambah stunting. Iya, lanjut. Iya, jumlah pus menurut kesetaraan ber-KB, iya, kita lihat bahwa jumlah pus 11.245 yang terdata, dan yang KB hanya 3.235. Yang 7.997 tidak ber-KB. Ini pertanda bahwa ada kelahiran baru terus menerus dan juga akan menimbulkan stunting kalau tidak diperhatikan secara baik. Ya, lanjut. Ini pus peserta KB modern. Kita lihat yang sudah ber-KB hanya 3.235, dan yang paling banyak mengikuti adalah metode suntik 1.942. Kemudian yang lain-lainnya masih pakai kontrasepsi tradisional. Iya, lanjut. Ini adalah jumlah keluarga menurut variabel rumah layak huni. Iya, kita lihat jumlah keluarga, kepala keluarga 24.298. Iya. Jenis atap rumah terluas, ya ada beton, genteng, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, yang layak huni
ya yang mempunyai tembok hanya 21.000. Ya, yang layak huni, yang sedangkan yang lain ada 3.000 sekian tidak layak huni. Iya, itu juga menyumbang stunting, Bapak Ibu sekalian. Iya, lanjut lagi. Iya, air minum utama dan sanitasi layak. Kita lihat kepala keluarga ada 24.298 yang layak huni dan juga air minum utama. Iya, di sebelah sana ya hanya 21.533. Itu pertanda bahwa ada 3.000 sekian yang tidak menggunakan air yang layak untuk diminum dan juga mandi cuci kakus. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan betapa banyak kepala keluarga yang perlu diperhatikan dan juga untuk dicegah. Iya, lanjut. Nah, ini adalah ekosistem atau inkubasi dalam percepatan kenaikan stunting. Kita lihat bahwa sanitasi sangat mempengaruhi kemiskinan, sangat mempengaruhi pendidikan, sangat mempengaruhi dan juga air bersih sangat mempengaruhi. Di mana untuk mencegah itu harus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD lain dalam hal sensitif, kegiatan sensitif. Iya, di masing-masing OPD harus bertanggung jawab atau menindaklanjuti kegiatan penurunan stunting, bukan untuk menaikkan stunting. Kalau OPD-OPD lain semuanya diam, berarti tim percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil. Iya, jadi semua OPD harus ikut bekerja bersama-sama dengan OPD-OPD yang terkait. Karena di dalam mindset kehidupan kita semua bahwa stunting ini yang melakukannya, yang harus memperhatikannya adalah OPD, KB dan juga kesehatan dan jajaran-jajarannya. Padahal kita mau melihat bahwa yang sudah terjadi stunting itu yang akan diintervensi oleh Dinas Kesehatan Kota. Kami dari OPD Pengendalian Penduduk dan KB hanya mendata berapa banyak keluarga yang berisiko dan kami akan sandingkan iya nama-nama ini ada keluarganya di dalam. Ya seperti itu. Tetapi yang lainnya harus ikut terlibat seperti tadi pendidikan, sanitasi dan lain-lainnya. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Kita lihat secara spesifik yang dilakukan oleh teman-teman kita dari Dinas Kesehatan tersebut adalah 3 bulan sebelum nikah itu sudah harus dilakukan screening dan juga pembekalan. Nah, kita juga punya tim pendamping keluarga sudah sampai ke lapangan untuk mendampinginya. Kemudian ibu hamil harus diberikan edukasi untuk senantiasa ada di layanan kesehatan untuk monitor kehamilannya. Kemudian pertumbuhan janin diberikan nutrisi dan juga diedukasi pada saat dia melahirkan harus menggunakan KB pascasalin. Dan ternyata banyak ibu-ibu bilang, Papua masih luas. Sehingga tidak apa-apa, punya anak banyak juga tidak apa-apa. Tapi kita harus melihat bahwa walaupun tanah Papua ini luas, tetapi makan, pakai, minum dan sekolah itu sangat sulit. Karena apabila keluarga tidak punya ekonomi yang cukup, maka anak itu tidak akan bersekolah, makan saja pun susah. Seperti itu. Iya. Lanjut. Slide. Nah, ini adalah pemetaan keluarga sasaran berpotensi stunting by name by address. Bapak Ibu bisa lihat yang tanda V itu adalah menunjukkan memenuhi kriteria dalam penapisan, ya. Kalau tanda X itu tidak memenuhi kriteria. Bapak Ibu lihat, iya. Itu sudah ada by name by address, ada nama-namanya. Oh, ini balita, ini pus dan sebagainya. Dan banyak keluarga yang punya anak itu banyak, terlalu melahirkan terlalu dekat, kemudian terlalu banyak, umur muda dan juga umur tua. Iya, itu yang berisiko. Iya, lanjut. Slide. Iya. Ini pemetaan keluarga sasaran berpotensi risiko stunting dengan PK22. Ya, kita lihat bahwa
Jumlah keluarga sasaran adalah 13.000. Kemudian yang berisiko totalnya ada 7.084. Yang tidak berisiko hanya 6.721. Nah, 7.000 ini harus diperhatikan oleh kita semua. Iya, bukan orang kesehatan saja, tetapi semua kita elemen masyarakat pun ikut berpartisipasi. Iya, lanjut. Ini menu tabulasi kita Bapak Ibu. Kalau kita di dashboard kita klik ini akan keluar untuk menjadi laporan kita. Iya, lanjut. Nah, ini adalah indikator kependudukan kita di dalam tabel-tabelnya yang tadi saya bilang ada 60 indikator di dalam aplikasi kita. Semuanya ada. Jadi kalau dari OPD yang mau minta data, boleh kita punya data seperti itu yang bisa Bapak Ibu minta. Iya. Lanjut. Nah, ini adalah indikator keluarga berencana. Iya. Yang masih hidup juga terdata. Iya, lanjut. Ini adalah indikator pembangunan keluarga. Ini adalah indikatornya. Lanjut. Iya, ini adalah keluarga berisiko stunting. Kita lihat di tabel 3, 4, dan 5 itu adalah rekapitulasi keluarga berisiko stunting berdasarkan nama dan alamat. Kemudian rekapitulasi keluarga berisiko stunting berdasarkan wilayah, dan juga verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting berdasarkan nama dan alamat. Iya, lanjut. Ini pemanfaatan data dan informasi keluarga. Ya, kita akan mengelola program untuk kepentingan nasional. Kemudian kita mengadakan analisis dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak, penelitian dan pengembangan, kemudian kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, lanjut. Iya, pendataan awal berencana keluarga. Iya, lanjut. Iya, demikian dari kami. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan selamat siang. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, setelah ini kita buka diskusi. Baik kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan bisa mengacungkan tangan. Mohon izin untuk panitia bisa dibantu diberikan mic. Yang ingin bertanya atas dua materi tadi yang telah disampaikan, kami persilakan untuk bisa bertanya Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Marvin Abidule dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tadi disampaikan berkaitan dengan data geospasial. Data geospasial ini yang ingin saya tanyakan di sini bahwa data geospasial ini dalam bentuk data pola ruang atau data secara manual. Karena kalau memang data geospasial itu dia kan tidak tetap, dia pasti ada dinamikanya, pasti berubah-ubah. Nah, untuk itu mohon penjelasannya berkaitan dengan data geospasial itu, apakah dalam bentuk koordinat atau dalam pola ruang ataukah data biasa secara manual. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kumpul dulu pertanyaan Bapak Ibu, nanti biar dijawab satu kali. Boleh dua pertanyaan lagi yang ingin bertanya? Ya baik, terima kasih untuk MC. Yang saya tanyakan itu di narasumber pembawa materi pertama ya. Materi dari Pak Beni itu untuk tidak lagi ada penambahan stunting di wilayah kerja. Mohon izin, mohon penjelasan. Saya bersama tim di Puskesmas ada punya persepsi yang agak berbeda sedikit. Iya. Kita tetap turun lapangan, tapi yang kita ketemu ada beberapa yang
mengakibatkan penambahan jumlah stunting di wilayah kami, distrik Sorong, Puskesmas Sorong, yaitu yang pertama begini Pak. Ada balita yang kami temukan ada di wilayah kami yang merupakan lokus stunting Klademak, itu Kelurahan Klademak, yang anak ibunya itu bukan penduduk tetap. Jadi dia sekali-sekali dari Klawan, Klamono, wilayah Kabupaten Sorong, dia datang dan tinggal di keluarga yang ada di Klademak. Ini bertanya. Lalu dia datang di posyandu, tidak mungkin kami tolak. Di situ di dalam pelayanannya ditemukan dengan ada di bawah garis merah atau dia ada di kelompok stunting dengan pendataan, dengan pemeriksaan yang ada, lalu dengan disandingkan dengan pemeriksaan menggunakan data EPPBGM dia masuk. Nah ini yang ada merupakan tambahan anak stunting di situ Ibu. Jadi kalau untuk anak stunting tetap kita punya, tetap kita sudah layani perkembangan baik dan sebagainya. Ini ada sedikit salah persepsi antara kami, saya dengan beberapa bidan dan juga koordinator gizi. Jadi mohon izin, kira-kira kita tidak mungkin menolak anak ini. Tapi kalau pada ini nanti dia mempengaruhi data di Sorong. Jadi ini apakah bagaimana kita tetap layani lalu kita rujuk kembali ke teman-teman yang ada di kabupaten atau bagaimana? Mohon izin Bapak Ibu narasumber untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin dari Ibu siapa Ibu? Ibu Agustina, Kepala Puskesmas Sorong, Distrik Sorong. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Mohon izin satu lagi yang ingin bertanya. Boleh. Iya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Mercy dari Kelurahan Puncak Cendrawasih. Ya, sebagaimana tadi materi yang telah disampaikan yang berbicara mengenai stunting, tentunya stunting tidak hanya berbicara pada saat anak itu sudah berumur 1-2 tahun baru kelihatan, tapi stunting berbicara tentang 1000 hari awal kehidupan. Dan tentunya ini berkaitan dengan kehamilan atau kesehatan dari ibu yang hamil. Dan tadi juga sudah diterangkan bahwa pengaruh-pengaruh penyebab stunting juga ada sanitasi yang kurang baik, air bersih yang kurang baik, dan sebagainya. Dan tentunya berdasarkan data yang tadi kita juga lihat bersama-sama secara khusus di Distrik Sorong Barat, yang kami di Kelurahan Puncak Cendrawasih masuk ke daerah tersebut, di situ jumlah negatifnya sangat banyak, dari sisi anak yang berdampaknya, kesehatannya, bahkan juga mungkin dari perumahan dan sebagainya yang kurang baik. Di situ terus terang kami mungkin salah satunya di kelurahan yang sumbang, bukan sumbang stunting juga, tapi sumbang jumlah yang dalam hal ini yang tidak baiknya mungkin dari segi perumahan dan sebagainya. Dan ini memang harus berkaitan dengan banyak OPD. Dalam hal ini tidak hanya kesehatan dan bekerja keras untuk pencegahan stunting dan sebagainya, tapi banyak OPD yang terkait. Dan mungkin saya berbicara di sini mengenai air bersih, terus terang kami di kelurahan sudah sangat berusaha untuk mendatangkan bagaimana cara menginginkan air bersih. Kami juga bekerja beberapa kali masukkan ke PU untuk bagaimana caranya untuk mendatangkan air bersih. Dan memang tidak bisa karena kami dari Kelurahan Puncak Cendrawasih di daerah puncak, sehingga pada saat ini air susah mendapatkan air. Mungkin masukkan saja entah OPD mana yang bisa langsung membantu kami, terutama kami di daerah Puncak Cendrawasih yang sangat susah dengan air bersih, yang merupakan satu faktor terjadi bisa menyebabkan stunting ini, yaitu mungkin dengan mengarahkan kembali PDAM. Mungkin satu-satunya air. Terus terang kami di masyarakat Puncak Cendrawasih
air yang digunakan cuma air hujan. Jadi kalau tidak hujan, masyarakat kami tidak mendapatkan air bersih. Dan ini sangat berdampak bagi ibu hamil dan tentunya anak-anak yang lahir tentunya tidak akan sehat dengan baik. Begitu juga dengan orang yang sudah ada yang hidup hingga saat ini. Untuk itu kami mohon pada kesempatan ini mohon kiranya ada dari pihak OPD teknis untuk membantu kami dalam hal ini air bersih. Kalaupun kami tidak bisa dapatkan dari air tanah mungkin bisa ini kan PDAM karena sorong, kalau kita lihat sorong ini PDAM-nya sangat susah dan ini merupakan masalah dari tahun ke tahun dan masalah ini tidak tuntas sampai sekarang. Bagaimana caranya? Di daerah-daerah kota-kota besar saja yang notabene-nya sudah banyak pembangunan dan sebagainya, tapi air bersihnya masih dapat. Kita di Kota Sorong yang kita bisa lihat lah, kita punya jumlah air bersih pasti ada, tapi bagaimana caranya salurkan ke masyarakat? Tentunya dari pihak pemerintah sendiri mungkin ke PDAM untuk bisa bantu saluran air bersih, karena percuma kita berbicara stunting, penjagaannya bagaimana, sedangkan air saja masyarakat tidak dapat air bersih. Itu mungkin salah satunya kita kami punya keluhan selama ini mengenai air bersih untuk masyarakat kami di Kelurahan Puncak Cendrawasih. Untuk itu kami sangat mohon saat ini sangat tepat ya, karena kita berbicara stunting untuk penurunan stunting ke depan tahun 2024 harus 2,5% harus mencegah. Jadi kami mohon harap air bersih ini diprioritaskan dan tentunya kalau mengenai dia punya sanitasi akan berdampak baik. Kalau air bersih ada pasti pembuangannya juga akan baik. Begitu, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah ini kita akan langsung jawab. Untuk itu kami mohon kesediaan ahli pakar dokter anak Ibu Dr. Teti untuk bisa menjawab, untuk memberikan arahan ya Bu ya, berikan arahan. Terima kasih buat kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sedikit memberikan mungkin masukan ya. Tadi memang sudah ada 3 pertanyaan, mungkin nanti ada yang lebih cocok menjawab poin-poin yang tadi dimaksud ya. Mungkin setelah tadi 2 pemateri ataupun narasumber yang memberikan penjelasan ataupun masukan, kita sudah kurang lebih semakin mengerti bagaimana permasalahan stunting itu sangat kompleks. Saya sebagai seorang dokter anak, saya sudah bertugas 10 tahun ya sebagai dokter anak, dan 2 tahun terakhir ini saya menjalani pendidikan sebagai dokter tumbuh kembang, dan sudah 1 tahun menjalani sebagai dokter tumbuh kembang anak. Saya merasa belum berbuat apa-apa untuk stunting karena persoalannya sangat kompleks Bapak Ibu. Kita tahu sendiri bahwa kayaknya belum ada yang berarti yang saya buat. Saya melayani di Rumah Sakit Selebe Solu yang sebelumnya hanya mempunyai poli anak berarti semua pasien anak kami layani, dan sekarang kami membuka 1 poli baru namanya poli khusus tumbuh kembang pediatri sosial. Jadi pasien yang datang dengan masalah tumbuh kembang, di dalamnya termasuk pertumbuhan, jadi masalah gizi tadi, itu ada di poli kami, kemudian penyakit-penyakit yang lain juga. Nah, jadi itu salah satu partisipasi saya. Kemudian saya juga terlibat di RPG tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Beni, apa yang sudah dilakukan sejak sekitar 3 bulan ya Bapak ya. 3 bulan sebagai program baru dari pemerintah daerah Kota Sorong yang diketuai oleh Ibu PKK. Dan di sana juga kami terlibat beberapa dokter anak dan juga dokter umum dan tenaga kesehatan lainnya. Coba Bapak Ibu tadi mungkin ingat, hanya beberapa anak saja memang yang bisa kami tampung saat ini karena memang rumahnya kecil. Jadi sekitar 10 atau 18 orang tadi ya. Dan dari data yang tadi sudah disampaikan, memang terdapat kenaikan pertumbuhan, jadi dari berat badan, tinggi badan itu yang dimaksud dalam pertumbuhan, dan lingkar kepalanya. Jadi masih sedikit sekali sepertinya yang kita lakukan. Di samping yang sudah juga selama ini berlangsung oleh Puskesmas melakukan berbagai program untuk menanggulangi stunting ini. Nah, jadi mungkin sedikit dari saya
bahwa yang dimaksud jadi ada anak yang pendek itu belum tentu sebagai stunting. Jadi pengertian pendek, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu short stature atau perawakan pendek, itu bisa karena stunting, bisa juga yang bukan stunting. Jadi yang stunting ini adalah masalah kesehatan, di mana selama ini dalam waktu yang berlama-lama, mulai dari kandungan sampai dia terutama 1000 hari pertama kehidupan tadi, itu mengalami masalah kesehatan ataupun masalah pertumbuhan. Jadi berat badannya tidak naik-naik dalam waktu yang lama sehingga berdampak kepada tinggi badannya. Begitu. Jadi ada peningkatan berat badan yang datar ataupun malah turun karena berbagai faktor. Tadi sudah banyak disampaikan bahwa hal-hal di luar kesehatan, di luar nutrisi turut berperan terhadap terjadinya stunting ini, seperti sanitasi, air bersih dan lain sebagainya, sosial ekonomi. Jadi sangat kompleks ya, sepertinya saya mau menangis kalau merenungkan bagaimana sih dari titik mana kita harus berperan terhadap satu anak atau satu keluarga untuk membantu anak ini tidak sampai terjadi stunting. Urut-urutannya sudah tahu kita semua, bahwa sejak seorang remaja putri, bagaimana menyiapkannya untuk menjadi seorang ibu yang yang cukup sehat untuk dia mungkin nanti suatu saat dia hamil dan seterusnya, sampai ada janin di kandungannya sampai anak itu lahir bagaimana. Nah jadi tadi kembali bahwa stunting ini adalah masalah kesehatan. Kenapa? Karena dia berdampak pada ini otak ini Bapak, jadi kognitif ya. Jadi tadi sudah disampaikan tadi di awal Ibu Suce ya, bahwa berdampak kepada perkembangan otak, kognitif seorang anak bagaimana berpengaruh terhadap SDM dia ke depan, kualitas SDM kita ke depan. Jadi ditambah lagi biasanya daya tahan tubuh rendah, jadi gampang sakit. Nah, bagaimana mengatasi sakit? Nah, kalau kami di rumah sakit memang bagian kami adalah menerima pasien-pasien yang memang dengan stunting mungkin ataupun yang tidak stunting, ada penyakit yang harus kami tangani, dan juga saat ini untuk pelayanan tumbuh kembang anak sudah kita lakukan. Jadi melihat aspek seorang anak itu tidak hanya dari tumbuhnya tapi perkembangannya. Bagaimana perkembangan bicaranya, bagaimana perkembangan motor kasar, motor halus, dan personal sosialnya. Nah, itu aspek-aspek yang kami lihat atau kami nilai, sehingga kita bisa mengintervensi sesuatu apabila terdapat gangguan tumbuh kembang. Ya, barangkali itu saja, dan memang seperti kita ketahui bahwa sangat kompleks permasalahannya, dan kita harus berperan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu kesempatannya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Teti yang telah memberikan arahan tentang stunting. Ya, beliau sebagai dokter tumbuh kembang anak, beliau bilang belum berbuat banyak. Kenapa? Karena sangat kompleks. Jadi perlu ada penanganan bersama untuk kita yang hadir pada saat ini. Dan untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mendata keluarga tahun 2021, tahun 2022 kami mendapat bantuan, masyarakat mendapat bantuan dari PUPR untuk perbaikan MCK. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini itu juga menyumbangkan warna bagi masyarakat, dalam arti membantu masyarakat dalam MCK. Nah, apa kita di Kota Sorong ini, apa yang harus kita lakukan kepada keluarga-keluarga ini? Di hari ini kami minta kepada Bapak Ibu, OPD, Lurah, distrik, apa yang harus kita kerjakan? Seperti itu. Bukan kita datang bertanya-tanya, kenapa dan kenapa. Tetapi mari, kita punya rencana tindak lanjut ke depannya apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Karena Minaloka Karya di sini tujuannya itu mengevaluasi dan kita berkomitmen bersama apa ke depannya, rencana tindak lanjut apa yang kita harus kerjakan di setiap OPD kita. Seperti itu. Tadi dari Sorong Barat wow, air bersih. Iya. Kemudian data ini kita pakai untuk membantu OPD untuk melakukan kegiatan untuk masyarakat yang berisiko ini. Iya. Pangan, kemudian juga air bersih dan sebagainya.
Nah, kita tidak datang untuk bertanya siapa salah, siapa benar, tidak. Tetapi bagaimana kita mau mentuntaskan masalah ini di tempat kita masing-masing, di dinas kita masing-masing. Mari kita memberikan saran, usul, dan kemudian juga harus ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu, tapi tidak bertanya-tanya, saya akan kerja apa ke depan ini. Begitu Bapak Ibu. Mungkin dari akademisi kerja apa membantu pemerintah. Kita ini adalah semua pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu pemerintah melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Seperti itu. Mungkin ada yang memberikan saran untuk ya, sebentar Bapak. Izin terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Mercy, karena itu ditujukan ke OPD kami. Perlu diketahui bahwa untuk PDAM, itu PDAM kita tidak punya, yang ada itu Tirta, itu dia adalah pihak ketiga. Nah, air minum ini adalah suatu kebutuhan dasar. Ada 6 OPD teknis yang punya kaitannya dengan masalah dasar ini, yang tujuannya untuk pengentasan stunting. Nah, bagaimana dengan seperti yang tadi Ibu Sulce sampaikan, bagaimana kita dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk mendukung kebutuhan dasar ini dalam rangka membebaskan stunting ini. Salah satunya adalah program kami adalah perluasan jaringan distribusi air minum di Kota Sorong, dan ini sementara berjalan. Bukan tahun ini, tetapi sudah tahun-tahun yang lalu di dalam program maupun kegiatan kita. Begitupun juga dengan kegiatan sanitasi, itu pembangunan IPAL kombinasi MCK maupun pengadaan tangki septik individual plus MCK itu dari dana alokasi khusus. Nah, itulah program-program dari kita, dari kegiatan yang ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang untuk pengentasan stunting tersebut. Nah, itu tindak lanjut dari kita, dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, kedepannya seperti itu yang akan kita lakukan untuk percepatan penurunan stunting di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang. Mungkin demikian, terima kasih. Iya baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bisa mendengar dari Cipta Karya. Ya mungkin kedepannya lebih lagi mungkin program-program yang bisa ditindaklanjuti ke depan. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Saya di sini sebagai Ketua JZ ya. Saya didampingi oleh dari BPJS Kerja sebagai sekretaris ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Bu Sulce ya, bahwa kita di sini bukan untuk bertanya-tanya ya. Ini sudah kejadian nih. Kita punya stunting di Kota Sorong 516 orang ya. Dan yang tertangani oleh PG itu baru 18 Bu ya. Nah, saya tanya tadi yang lain kemana? Siapa yang menangani? Katanya puskesmas ya, puskesmas ya. Betul Pak. Ini apa namanya? Di dalam hal ini sebenarnya kita sudah perlu intervensi Bu ya. Sudah bukan lagi bahwa ini tugasnya siapa. Itu kan ada di atas kertas sudah jelas. Tugasnya OPD ini OPD, tapi apakah ini sudah dilakukan ya? Apakah ini sudah berjalan? Nah, kalau ini sudah berjalan, saya yakin bahwa kita tidak seperti inilah Bapak Ibu ya. Stunting kita 516 orang di Kota Sorong ini itu terlalu besar dengan jumlah penduduk yang 200.000 lebih ya. Intervensi apa yang kita lakukan ya? Penanganan stunting ini perlu 2 intervensi ya. Satu intervensi spesifik yaitu pelayanan kesehatan ya bagi remaja ya, ibu hamil dan bayi. Kemudian intervensi sensitif yaitu pengawasan makanan, etosi dan MCK atau sanitasi. Nah, inilah di tempat ini sebenarnya kita harus berbagi tugas ya. Seperti tadi untuk spesifik kasihlah kepada Dinas Kesehatan, puskesmas ya. Tetapi ini untuk sensitifnya ini kami dari perusahaan bukan tidak mau ya. Memang kita belum pernah konsultasi komunikasi dengan Pemda masalah ini. Coba disampaikan ke kami, kita duduk bersama apa yang bisa kami lakukan ya. Misalnya untuk sanitasi MCK di sini berapa sih perusahaan di Kota Sorong ini? Perbankan saja berapa? Hotel berapa?
Masa sih tidak bisa memberikan sumbangsi, Bapak Ibu? Ya kan? Coba bikin MCK, Pak. Satu perusahaan, satu MCK 3 perusahaan lah dibagi. Berapa MCK yang bisa kita bangun? Ya kan? 516 ini, 18 ini kan sudah mendapat 18 kan sudah mendapat penanganan khusus dari RPG. Coba kami jadikan Bapak angkat. Ya kan? Kasih kami satu orang. Itu tidak usah dana CSR, Pak. Kami sebagai orang cari duit di tanah Papua punya kewajiban untuk itu. Ya kan? Mungkin untuk membantu anak-anak yang stunting ini, Pak, Ibu, ya. Mungkin itu lebih banyak uang kami itu habis di warkop, di kafe daripada membantu ini. Coba ini kita ini sih tidak ada komunikasi aja, Bu. Ya, tidak ada dengan Pemda, kita dipanggil lah. Tidak usah ditanya, langsung tunjuk. Kamu ambil 1, kamu ambil 2. Bagaimana caranya? Ya, kami jadi Bapak angkat itu kami konsultasi dengan Ibu Dokter. Apa sih anak ini yang dibutuhkan? Oh, dia perlu telur, dia perlu vitamin. Oke, bukan cuma ngasih, Pak. Nanti ngasihnya bukan dia yang makan, tapi kami setiap minggu memantau. Anak ini sudah sampai di mana, 1 bulan kami bawa. Ini kami jemput, Pak. Ya, tidak perlu, karena kalau mereka mau datang ke puskesmas aja itu masih mikir biayanya berapa. Coba kalau kami jadi Bapak angkat, kami jemput di rumahnya. Ya kan? Coba pimpinan perusahaan itu kan punya mobil dinas semua, Pak. Ya kan? Ya, maaf ini masukan saya, Pak, ya. Ini saya belum bisa lakukan karena kami memang harus koordinasi dengan pemerintah kota. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami berikan, ya. Ini hanya sekedar masukan dan seperti itulah. Dan kalau pemerintah kota sudah mengatakan bahwa kami siap untuk dipanggil, kami siap untuk memberikan sumbangsi kepada anak yang 516 ini. Ini kecil, Pak, ya. 500 ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan perusahaan yang ada di Kota Sorong ini. Saya kira itu dari saya. Semoga ini bisa menjadi masukan. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Ketua Asosiasi CSR. Nah, kalau Pak Ketua sudah, yang lainnya juga harus demikian. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ketua Stikes Sorong. Tes. Saya beri di sini. Ya, mari Bapak di depan. Baik, selamat siang buat kita semua. Siang. Izin Bapak, khusus Pak Kepala Dinas Kesehatan. Saya Martin Sagri, sehari-hari di Stikes Papua Sorong. Saya tahun 2021 ditunjuk oleh Forum Rektor Indonesia sebagai PIC penanganan stunting di Provinsi Papua Barat. Dalam perjalanan waktu, kami ada 8 perguruan tinggi, mendampingi 9 kabupaten dalam penanganan stunting. Tapi kami perguruan tinggi tidak bisa berdaya, karena kami tidak bisa menjangkau misalnya satu perguruan tinggi yang ada di Kota Sorong yang harus ke Rajabat. Jangan beranjak. Terus ada satu ke Waibrat, Sorong Selatan, kami tidak punya daya. Upaya memang kami sudah lakukan, hanya terbatas. Yang kedua, saya juga sebagai orang yang pernah menggeluti penanganan stunting di kabupaten di mana saya bertugas. Tahun 2021 kami bisa juara 1 untuk Provinsi Papua. Untuk Provinsi Papua. Tahun 2022 kita turun, sehingga kita tidak mencapai itu. Dalam penanganan stunting kami tidak bisa menjangkau 8 aksi. Hampir setiap tahun berjalan dari aksi 1 sampai yang paling tinggi
aksi keempat, penandatanganan SK-SK yang dikoordinir oleh Kabak Hukum dan lain-lain. Sehingga saya bicara seperti itu sehingga bisa. Yang berikut, pertemuan kita ini Mini Lokakarya dan Rembuk Stunting. Rembuk Stunting ini kita berada di aksi ketiga. Kemarin di tahun 2019, 2020, aksi 1 dan aksi 2 di dalam menjalankan itu kita secara bergotong royong kita upload data itu ke pusat secara begitu. Tetapi setelah tahun 2021 sampai hari ini, kemarin saya mau sampaikan juga kepada dari Kementerian Dalam Negeri kemarin presentasi, sehingga pola penanganan stunting di tanah Papua kita bisa robah penanganan seperti yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan sampai ke daerah barat sana. Rembuk stunting kita sudah tidak bisa yang kita lakukan yang biasa-biasa ini. Izin Pak Ben punya masa tadi kita akan lakukan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Jadi yang dilakukan di daerah sana itu musrembang tingkat kampung mulai dari sana. Karena yang punya data, yang punya masyarakat, itu orang yang ada di tingkat bawah itu. Mulai dari tahun 2021 sampai sekarang, itu yang dijalankan dalam penanganan stunting. Karena kemarin SK Rektor menindaklanjuti Perpres 72 tahun 2021 terkait dengan penanganan stunting yang dilimpahkan kepada BKKB dan perempuan dalam penanganan. Itu perguruan tinggi dengan masyarakat melaksanakan seperti yang tadi saya ceritakan. Dengan data musrembang tingkat bawah, tingkat kampung. Jadi desa kampung itu dia sudah tahu dia punya rakyat atau keluarga yang miskin itu yang mana, ya, yang punya program penanganan secara sensitif dan spesifik itu seperti mana, itu kepala kampung yang tahu, karena dia punya rakyat, ya, dia punya rakyat. Nanti dari situ baru dibawa ke distrik menyuarakan baru kita sepakat tanda tangan yang sama itu. Jadi yang seperti ini itu sudah yang lalu kita tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa karena kita mau bicara. Saya masuk dalam anggota TPPS Kota Sorong kemarin bulan berapa? Bulan Mei kita dilantik di sini. Jadi pola-pola baru yang kita sudah lakukan seperti contoh tadi yang dipresentasikan dari Dinas Kesehatan, ya, ada mulai start tanggal 8 Mei sampai hari ini sudah terkumpul ada 19 bayi yang gizi buruk yang sudah dilakukan pemulihan, dia sudah pulang baru 3. 19 kurang 3 berarti masih berapa? 16. Mereka ini masih mau diapakan? Masih mau diapakan? Yang kedua, penanganan itu ada 2 tipe. Ada yang namanya penanganan gizi klinik dan gizi buruk. Gizi klinik kita harus ke rumah sakit, sedangkan gizi buruk ada puskesmas yang punya dapur pemulihan gizi. PKK punya pemulihan gizi. Disitulah kelompok itu yang kita limpahkan situ. Ada lagi satu, kita sementara ada dari CRSA tadi sudah sampaikan, mereka adalah bagian dari NGO. Ada penanganan kita punya NGO di sini selain ini adalah UNICEF, AUSAID, Gapai. Adalah NGO yang sebenarnya bisa membackup kita dalam hal apa? Pemulihan gizi buruk bahkan stunting. Pada tahun 2021 kami bisa pesan produk yang namanya
RUTS, suatu produk yang bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan pemulihan gizi secara tepat. Kami pesanan dari mana? Dari Prancis. Dikirim kemari. Dan karena saya di Indonesia punya kabupaten, kami punya angka gizi busuk itu ada 51. Tadi malam saya telepon ke sana, angka gizi buruk kita itu sekarang turun berapa? Ada turun 13 sampai hari ini. Itu penanganan begitu diberikan suplemen itu, kayak semacam selai, merasa itu di dalam pertumbuhan sehingga nafsu makan dan pertumbuhan dari bayi balita itu begitu cepat. RUTS, mungkin teman-teman dokter paham itu, vitamin itu. Nah, Pak, kita harus kerja ya, Dok. Ya, jangan kerja biasa-biasa, harus luar biasa. Saya setuju. Jangan kerja biasa-biasa, kerja yang luar biasa. Pada bulan Mei, Bapak PJ Wali Kota turunkan suatu surat yang edaran ditujukan kepada pimpinan OPD untuk menyumbang 1 juta kepada OPD yang sebagai ibu asuh, keluarga asuh, yaitu Dinas Pemberdayaan Kampung. Saya membuat telahan dan saya kasih kepada PJ Wali Kota, tapi tidak tahu tidak direspon. Kemarin saya tanya ke Ibu Ketua PTK, dia belum dapat surat. Saya bilang begini, Bapak Wali Kota punya kewenangan. Jumlah kakak kita di Kota Sorong ini ada berapa? Jumlah posyandu kita yang ada di Kota Sorong ini ada berapa? Pendampingan tadi baru disampaikan oleh Pak Iwan. Seperti itu yang harus dilakukan. OPD kita bagi habis menangani berapa posyandu. Saya di Stikes Papua Sorong dari tahun 2018 sampai hari ini menangani 3 posyandu. Posyandu Mudago setiap tanggal 6, posyandu Cempaka Putih setiap tanggal 8, posyandu Forest setiap tanggal 17. Ibu Surja waktu itu ada turun. Teman-teman puskesmas ada turun setiap hari itu. Kita karena pendamping, kita lihat di tempatnya, kita sediakan bangkunya, tempat tidur periksa, meja untuk petugas, sampai setiap kali penimbangan sediakan uang Rp200.000. Kita kasih ke kader orang siapkan makanan tambahan. Tujuannya apa? Tujuan ada 2, supaya bayi balita dan ibu-ibu yang datang itu ada makan. Yang kedua, memberikan makanan tambahan bagi balita kita. Ya selama ini kami sudah lakukan. Itu baru namanya kita kerja nyata. Kita bagi habis, tidak usah ini. Saya bilang sama Bapak Wali Kota, Bapak punya perusahaan-perusahaan di sini banyak, buat mereka sebagai pendampingan. Tahun 2002-2003 gencar-gencar penanganan posyandu di Provinsi Papua. Saya waktu itu ada di sana, kami laksanakan. Setiap OPD ada punya posyandu binaan dan luar biasa, dan malah berlomba menghidupkan itu. Masa yang mungkin kita tidak bisa laksanakan di kota yang sudah maju, kita tidak charter pesawat, kita tidak charter mobil, kita pakai ojek sudah sampai. Kita harus buat sesuatu buat kita punya negeri ini. Institusi pendidikan kita ini ada 12. Saya sebagai pimpinan ketua APTISI Papua Barat Daya. Kami siap, kami perguruan tinggi siap. Tanggal 10 Juli kemarin, kami di kantor staf presiden, ada satu program baru yang sangat dekat kepada yang tadi, rumah apa? Rumah pemulihan gizi. Presentasi Ibu Surja tadi itu adalah presentasi yang sangat mendekati kita. Ini namanya mini lokakarya, kita bicara itu, kita tidak bicara konsep-konsep. Kita bicara bagi habis dan kita bisa laksanakan, jangan kita bicara mengawang-awang. Yaitu program namanya OSOF, One Student, Save One Family.
Jadi program itu kerjasama dengan perguruan tinggi. Ini program ini diluncurkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan. Dan ini direspon oleh kantor staf presiden. Kemarin Pak Wakil Presiden datang sini, kita menunggu, tapi ya karena pertemuan akhirnya saya pulang. Tapi kita sudah laksanakan bahwa keterlibatan perguruan tinggi di dalam mendampingi rumah tangga posyandu dalam rangka penurunan angka stunting. Dan saya punya surat kepada Bapak Wali Kota, perguruan tinggi ini dibagi habis, OPD dibagi habis dalam penanganan posyandu kita yang ada ini. 3 posyandu yang kami laksanakan ini, mereka tidak punya tempat. Mereka tidak punya, tidak ada sama sekali. Tapi kami bisa buatkan tempat, beli seng, kita bawa balok, beli kursi, meja periksa. Kalau ada yang ke posyandu Forest setiap tanggal 17 bisa lihat. Itu saya punya kursi-kursi saya beli itu. Ya. Bukan saya, institusi. Anak-anak mahasiswa dan pejabat saya sisihkan. Ya. Jadi minta maaf saya bicara ini karena saya memang penanggung jawab dalam penanganan stunting di Provinsi Papua Barat Daya sekarang. OSOF ini kalau perguruan tinggi dilibatkan one student, one family. Karena setiap kurikulum yang diatur itu kan pasti setiap semester itu mahasiswa turun ke masyarakat. Sehingga ada pendampingan dalam bukan hanya masalah mudah gizi, keterampilan merangkai bunga, menjahit, menata pekarangan gizi, dan lain-lain. Mari saya bisa sama Ibu Ketua PKK. Ibu, saya kasih surat, tapi Ibu belum pernah panggil. Saya mau bicara hal-hal ini. Kita bicara tuntas. Saya minta maaf, saya sombong sedikit karena di daerah sulit itu saya bisa kerja seperti yang saya bicara. Di daerah sulit, kita naik charter pesawat, mobil kita kita tanam, 2-3 hari baru kita pulang. Kota Sorong, kota kecil saja, kita bisa naik ojek bisa sampai 13 hari. Begitu ya? Jadi one street. Terus yang berikut, yang dari penyediaan air bersih. Saya mau tanya, apakah di sini ada program yang namanya AML? Ada program yang namanya Pamsimas? Ada. Pamsimas ada. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Lurah tadi itu hal-hal itu kan sudah lama program itu ada. Saya punya daerah yang sulit, saya bisa lakukan ini. Saya punya rumah di HBM. Penampungan air bersih yang ada di atas itu hampir 2-3 jam itu harus dibuang. Kalau tidak itu dia penuh. Kalau tidak itu dia nanti kalau dia penuh dia robek. Masyarakat yang ada di HBM itu bisa bablas semua. Masa air itu kenapa tidak bisa dialirkan ke kota kecil ini? Air itu masa hanya mobil tangki dia berlabuh di sini untuk orang pesan sini sana dan lain. Saya sampai hari ini menggunakan air sumur juga. Saya pernah mau meneliti tentang air bersih di Kota Sorong, karena sumur kita di Kota Sorong mengandung 2 hal, arsenal dan fenol. Sumur kita, arsen dan fenol. Itu cepat lambat laun mendatangkan kanker bagi usus kita. Ini rawan, ini bahaya. Kita orang bisa berbicara hal-hal seperti ini. Yang kita bicara biasa-biasa. Saya setuju dengan kalimat-kalimat yang kejahatan luar biasa. Dari pihak pengusaha dorong siap kok. Kami perguruan tinggi siap. Saya komandan perguruan tinggi di Kota Sorong. Kita 12 perguruan tinggi di Kota Sorong sampai di yang ada di Sorong Selatan. Dalam waktu dekat kami sudah tanda tangan MOU dengan Pak Gubernur. Format MOU sudah turun. Jadi kalau saya bicara hari ini dengan nada seperti ini karena ya saya sudah diberi kapasitas untuk mendampingi ini dan lainnya. Mungkin Ibu Sulte dari sisi pemberdayaan perempuan, bank data kita di sini harus ada, salah satunya ada di pemberdayaan. Hanya saja 12 OPD kita yang terkait dalam bidang tugas ini yang kita belum punya.
kemampuan dalam mengumpulkan data. Secara real, kita duduk dan kita bicara. Tadi saya bilang kalau musrembang ini kita laksanakan baik-baik, masyarakat di sana dorong punya gizi buruk. Di depan kampus saya, sebelah kampus saya, angka gizi buruk 2 orang. Saya sampai menangis terhati-hati. Karena dulu kan posyandu ada di setiap kampus. Tapi karena banjir akhirnya pindah di Pustur di bawah sana. Saya punya masyarakat. Gizi buruk di depan mata saya. Ini kota ini. Jadi bukan pedalaman. Terima kasih. Sudah jamaah. Iya. Baik, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Ketua Stikes Sorong, Papua Sorong. Iya. Beliau sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan saya minta kepada semua kita yang hadir pada saat ini juga harus berperan. Dan saya mau minta tolong kepada Lurah. Kami sekarang ini lagi mendata. Dan terakhir tanggal ini 31 untuk tahun PK tahun 2023. Dan juga tahun 2024, Kota Sorong secara menyeluruh akan didata. Dan saya minta kepada Bapak Ibu Lurah yang punya masyarakat, tolong membantu kami, teman-teman kita yang akan turun ke lapangan. Dan kami butuh ada 3.000 kepala keluarga yang punya kartu untuk kita input supaya menjadi barometer untuk tahun 2024. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu Lurah bisa membantu kami. Itu Klawuyuk, Malanu, Klamana, Matalamagi, dan satu lagi ada 5. Kampung Baru. Mungkin bisa juga membantu kami dengan data kepala keluarga, apa ada kartu keluarga, supaya kita bisa menginput dan memutakhirkan. Mungkin kepala keluarga ini sudah didata, kemudian sudah ada perbaikan, itu akan muncul seperti itu. Baik Bapak Ibu, saran-saran dan usul-usul dari kita semua nanti akan kami telah ke Bapak Wali Kota dan juga Bapak Sekda, supaya akan ada pertemuan selanjutnya, supaya kita akan membagi tugas. Ada 107 posyandu di Kota Sorong. Mungkin akan membagi seperti itu yang tadi saran dari Bapak Ketua ASJSR dan juga Stikes Papua Sorong, dan supaya bisa ditindaklanjuti ke depan, supaya semua anak-anak yang berisiko akan terjadi stunting, kita cegah sebelum terjadi stunting. Karena ada gizi buruk, ada gizi kurang, itu yang kita harus perhatikan supaya mereka bisa tertangani. Karena apa yang dikatakan oleh Ibu Dokter Teti tadi, beliau menunggu partisipasi kita semua untuk membantu beliau dan juga dokter-dokter yang ada di puskesmas. Karena kami sudah terjadi stunting, baru mereka akan melakukannya. Tetapi kita harus mencegah supaya tidak terjadi stunting dan stunting berikutnya. Karena akan mempengaruhi generasi ke depan. Seperti itu. Bapak Ibu, waktu perjalanan terus sudah siang, dan mohon maaf kami tidak menyediakan makan siang dan snack. Ya karena hanya ada transport, karena kita punya uang hanya seperti itu dari BOKAS KB. Jadi kami atas nama pemerintah Kota Sorong mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang menyumbangkan saran dan ide-ide untuk bagaimana cara mempercepat penurunan stunting ini. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan, dan semoga Bapak Ibu semua sehat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Dan akhir kata, kami mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung ada kata-kata yang kurang menyenangkan Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang sempurna, hanya yang sempurna Yang Maha Kuasa. Sekali lagi mohon maaf, dan akhir kata kami akhiri perjumpaan kita di siang hari ini dengan doa kami, semoga Tuhan memberkati kita semua di hari ini dan seterusnya. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu ya, mungkin ini Bapak Ibu sebelum kita tutup ada sesuatu yang disampaikan. Oke, mungkin data kampung kelurahannya yang 2022, terus ada data juga yang 2023 sampai bulan Januari per bulan Juli semester 1. Nanti tinggal kita sampaikan juga per kelurahan. Jadi bulan Juli kelurahan ini sudah intervensi, kemudian di semester pertama nih ada perubahan, kelurahannya ada turun atau ada naik. Kita memang coba yang
secara garis besarnya 570 per kelurahan, ini yang 2023 ya. Kita saat ini naiknya tuh di Sorong Utara, di daerah Malanung itu ada kenaikan di tahun 2023 hampir 100 ya, itu di Sorong Utara. Ya, Sorong Utara, kelas Malanung, Sawagumu 32, Malasimsa 32, Malangke 28, jadi ini yang ada sedikit naik ya. Jadi ini data sampai dengan semester 1, tapi ini data FPGM. Cuma tergantung penginputannya. Jadi ini penginputannya baru terakhir 50% ya, tapi ini akan tetap berubah terus karena tergantung total yang diinput. Jadi kita sebenarnya kemarin-kemarin itu karena polanya seperti gunung es, karena sedikit yang diinput datanya memang kelihatannya sedikit, tapi kalau kita input semua itu mungkin akan muncul naik atau turun, itu tergantung inputan data di FPGM. Ya ini langsung ke posyandu juga ada my name, ini umum saya tapi di data FPGM ada per kelurahan, per posyandu, my name, my address, itu ada semua di data. Kita sekarang 107 posyandu. Iya, 107 posyandu kita. Jadi ada yang naik, ada yang turun, tapi tergantung penginputan data terakhir. Jadi cuma mungkin yang kami tambahkan lagi, kita di RPG permasalahannya adalah tempat, sehingga tidak bisa menampung dengan jumlah yang besar. Sehingga minggu ini kita akan resmikan RPG di Tanjung Kasuari, dan kita rencana juga minggu depan mungkin di Sorong Timur di Kelurahan Klawuyuk, distrik Sorong Timur. Sehingga sekali jalan 30. Kita sebenarnya rencana sehingga waktu tenaga dengan waktu ini kita kemarin karena jumlahnya sedikit, sehingga waktu tenaga terbuang dengan karena tempat. Tapi kalau besok 3 atau kali masuk mungkin 30. Kemudian 30 lagi sehingga lebih cepat dengan jumlah anak yang masuk sehingga penanganannya lebih cepat. Jadi mungkin kita bermasalah di sisa di tempat, tapi ada dibangun nanti besok 2 lagi ditambah sehingga mungkin bisa menampung jumlah anak yang banyak. Jadi rencananya minggu ini sudah ada yang kita resmikan. Oke, itu mungkin saja data sampai dengan 2023 bulan Juni, data dari FPGM. Sekian dan terus yang terakhir, kami dari Dinas Kesehatan tadi masalah lingkungan, kita ada survei studi era, itu studi tentang risiko kesehatan lingkungan. Jadi studi era. Jadi kami berharap Bapak Ibu Lurah bisa membantu, karena studi itu yang akan data itu akan menjadi SSK strategi sanitasi kota, dan akan dipakai dibentuk dalam buku putih dan akan digunakan di Bapeda untuk teman-teman Bapeda merencanakan strategi sanitasi kota di Kota Sorong. Sekarang kita akan ada jalan di satu kelurahan dengan 82 enumerator dan 1.640 sampel yang akan kita menilai tentang air bersih, tentang sanitasi lingkungan, itu yang akan dipakai untuk teman-teman juga di PU, yang akan dipakai untuk perencanaan sanitasi kota. Oke, itu saja waktu kami kembalikan. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu, mungkin setelah ini kalau Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, silahkan dikumpulkan di kepada Dinas Pengendalian Penduduk KB. Nanti untuk pertanyaan dan masukan dan sarannya akan kami pilih di pertemuan selanjutnya. Karena waktu sudah menunjukkan waktu isoma, setelah ini mungkin saya akan tutup Bapak Ibu. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam Buddhapa.